Dan kita awali dengan pujian penyembahan Yesus pada
Berkati perjalanan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap pelayan di hari ini Tuhan, biarlah mereka boleh menggunakan Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus syukur. Amin. Terima kasih teman-teman.
Ya, saya mau bersaksi, anak saya yang bodoh. Kalau cerita masalah kan, pasti saya sedih banget ya saudara-saudara. Anak-anak saya begitu banyak pengorbanan, mau dia berkorban buat orang tuanya dan mau berusaha buat masa depannya. Walaupun di Jepang banyak siburan hal-hal yang negatif, masalah pencaksilat kan, yang orang WNI merampok di tempat orang Jepang. Tapi saya percaya anak saya pasti akan mendapatkan kerjaan yang sesuai dan ditempatkan di tempat yang baik. Saya sudah berbicara dengan Ibu Gembala Anwar Faralulas dengan akan hidup tes. Puji nama Tuhan, tadi tes berhasil ya saudara, dengan poin yang memuaskan. Habisnya kan 250, tapi si Gera dapat poinnya 225. Puji Tuhan ya saudara, cuma satu berapa gitu. Dia bilang, "Mak, lulus mak," katanya. Yang dites dari sini Gera sendiri, di sana yang dari Jakarta banyak. Dia harus melalui TG, kan habis dari magang terus ke TG, lalu dia lebih enak gitu mengambil pekerjaan sesuai dengan keinginan dia gitu. Nah, tes ini ada satu kali lagi saudara, tanggal 26. Mudah-mudahan tanggal 26 ini juga lolos, ya nanti penempatannya lebih cepat. Saya minta dukungan dan doa dari saudara-saudara kami DHP. Itu saja. Tuhan sungguh baik buat keluarga kami. Walaupun banyak kendala atau rintangan yang kami hadapi, puji nama Tuhan, semua dapat kami lewati bersama Tuhan. Tuhan sungguh baik menyatakan kasih karunia-Nya kepada keluarga kami. Itu saja. Semoga kedepannya kita semua mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan sama-sama kita berjuang untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih kesaksiannya. Barangkali ada lagi yang mau bersaksi, silakan. Yang ulang tahun? Iya. Selamat sore saudara-saudara kekasih dalam iman. Puji Tuhan, kalau saat ini saya masih kembali muda lagi. Amin. 35 tahun. Lebih 35 tahun lebih. Kebalikan ya. Kalau saya bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai saya, masih memberikan saya hidup. Tuhan luar biasa buat saya. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu bukan kekuatan saya, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Boleh saya saksikan kalau saya itu kalau dihitung berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan itu buat saya luar biasa. Mungkin bisa dikatakan saya lebih dari 3 dan 4 kali, 5 kali lepas dari kematian. Mungkin Tuhan belum menginginkan saya cepat kembali. Masih ada mungkin tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Bantu doa saya saudara-saudaraku supaya Tuhan menguatkan dan memampukan saya menjalani kehendaknya. Kalau kalian pikir ini kaki ini tuh gak bersahabat banget buat saya tuh. Dari tahun mungkin mulai COVID ya, kalau nggak salah COVID tahun 2020 bulan 3 stay at home semuanya anak-anak sekolah dari rumah. Saya di bulan 7 mulailah kaki saya ini. Saya ke rumah sakit malah saya diituin. Siapa sih namanya? Diisolasi sejak itu COVID. Mungkin kalau pada saat itu kaki saya ditangani lebih lanjut dari ortopedi
OPD, pada saat itu memang yang merekomendasikan saya OPD. Saya dirawat inap. Pas waktu itu di COVID ada apa sih yang namanya belum swab tuh, IM sama EMG. Saya di EMG positif, tapi satu lagi tidak. Tapi saya isolasi gara-gara itu. Mau apapun semua ke rumah sakit tindak lanjut, jadi tidak jadi lagi. Suami saya itu penakut. Jadi sejak itu tidak ada lagi kontrol-kontrol. Setelah dipositif itu kan semua negatif, saya bebas. Tetapi setelah 2 minggu kemudian datang lagi surat dari Boromios, karena waktu itu saya ambil mandiri sama pemerintahan itu. Dari pemerintahan dikatakan lagi saya positif COVID. Ya saya kan sudah berbau. Kalau saat itu kalau udah berbau, pada saat itu pas lagi gawat-gawatnya, tetangga yang kena, tetangga yang lain semua diangkut. Jadi ya puji Tuhan, itulah saya semua suka berkat dan kasih Tuhan semuanya. Mudah-mudahan ke depannya. Kemarin itu tuh kita sempat ya bilangnya ke rumah saya ya, pengertian KTS. Tadinya ada rencana sih, jauh-jauh sebelum itu juga kami ingin sebenarnya membawa rumah kami agar didoakan. Mungkin ada yang bilang hal-hal ya, saya banyak berpasrah pada Tuhan dan saya tidak mau mengikuti apa kata dunia. Apapun itu kata dunia, dunia bisa berkata tapi Tuhan saya berkata tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya walaupun roh-roh kegelapan ataupun roh-roh jahat yang menghampiri rumah saya percaya kalau Tuhan Yesus akan menolak semua itu dan cahaya Tuhan Yesus yang menyerang rumah kami. Jadi memang pada kemarin itu saya memang ngomong ke mantan pacar saya, tapi dia bilang jangan dulu lah, katanya saya gak enak badan. Suami saya ini luar biasa rajinnya tuh, macu-macu di belakang badannya pada pegal-pegal. Kalau coba salaman sama suami saya, tangannya itu kayak tangan guru kasar banget. Memang iya guru kasar, gak bisa diem orangnya. Jadi saya kadang saya nongkrong duduk-duduk liatin dia macu-macu, mau bersih-bersih. Ya udah saya duduk aja, bodo amat. Saya dalam hati itu ya. Tapi kemarin dia macu-macu, Pak jangan macu-macu. Nanti kalau kamu sakit, siapa lagi yang ngurus, saya udah sakit. Ya kalau mati, kalau nggak mati siapa yang ngurusin, kata saya. Jadi dia itu Mama Amora juga kurang sehat, jadi kami putuskan ya udahlah, bukannya kita akan menerima di rumah, menerima sih, tapi karena keadaan, karena saya jauh-jauh lumayan jauh dari tetangga dan kami juga tidak terbiasa menyuruh tetangga membantu-bantuin, karena suami saya itu dari dulu paling risih kalau dipegang orang, apalagi pakaiannya tuh paling tidak mau. Jadi lebih baik dia capek daripada disuruh orang. Waktu kemarin juga Botman udah ngomong, udah kalau mama itu gak bisa, ya sama bapak ya udah suruh aja katanya. Kalau bantuin berapa? Kalau di sini mah mahal bang. Saya bilang tuh, saya tinggiin. Kalau nggak 2 juta, kalau nggak murah 1,5 juta gitu. Ya udahlah, datang bapaknya bilang tuh, jangan, nggak usah. Biar aja bapak aja yang ngerjain katanya. Biar aja bapak yang ngerjain semuanya. Jadi suami saya yang ngerjain semuanya. Puji Tuhan dia luar biasa baiknya tuh. Tapi kalau ini dia bapak ibu darah hidup aja. Bantu doain saudara-saudaraku supaya keluarga dan anak-anak saya taat akan Tuhan dan keluarga kami rukun ayem. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam rumah ataupun di dalam setiap langkah ataupun pekerjaan apa yang dilakukan oleh tangan dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga kita semua juga dapat dalam kasih naungan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih yang datang buat Ibu Kudis. Dan sekarang kita lagi dengan pujian Ku beri persembahan dengan sebagian bahasa. Tidak ada
tua. Dan kita menikmati ujian keras. Terima
Yesus, Allah yang bersemayam di tempat yang maha kudus. Engkau firman Bapa, Engkau mengasihi dan membuat kami sangat berharga bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kasih anugerah dan penyertaan-Mu buat kami ya Bapa. Saat ini Bapa, di sore hari ini Tuhan, kami datang Tuhan bersujud dan memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau urapi Tuhan hati dan pikiran kami ya Bapa, mata dan pikiran kami supaya tertuju hanya bagimu ya Bapa. Engkau keluarkan Bapa segala pikiran-pikiran yang jahat, ataupun pikiran yang kotor dari hati dan pikiran kami ya Bapa. Kendalikan kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa. Jangan biarkan Tuhan iblis-iblis mengganggu di dalam ketenangan kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, agar kami Bapa sejasa Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa Tuhan, yang sanggup Tuhan mengubahkan segala sesuatu Tuhan jika Engkau berkehendak. Kami mohon padamu Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang bertata di setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami Tuhan mau mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan, mari Engkau Tuhan sucikan hati kami Tuhan, urapi Tuhan pendengaran kami Tuhan, berikan kami Tuhan akal budi dan hikmah daripada-Mu Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu yang akan kami Tuhan, tetaplah Bapa berkuasa di dalam kehidupan kami, tinggallah Bapa di dalam kami, supaya kami juga Bapa bisa tinggal di dalam-Mu Bapa. Tuhan, demikian juga Tuhan persembahan yang telah kami berikan Tuhan, seberapa adanya Tuhan, Engkau Allah yang maha dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan daripada firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini cukup banyak yang hadir ya. Ya biarlah setiap Rabu semakin banyak yang hadir, terutama bapak-bapaknya ya. Yang memang kerja nggak apa-apa. Kalau yang dari kerja itu ya hadirlah ya, sama-sama kita beribadah di tempat ini untuk kita lebih lagi dalam ya. Saya kadang cemburu ya kalau lihat postingan teman-teman saya. Ada ibadah kaum pria, nanti ulang tahun kaum pria, ya. Sedangkan saya nggak pernah mau ikut ini. Adanya perwak, padanya lagi perwak ya. Ya nasib kalau mungkin gerejanya di desa ya, kalau di kota mungkin beda ya. Itu teman-teman saya di kota sana mengupload di status media sosialnya seperti itu. Tapi kita doakan ya ibu-ibu, kaum wanita saat ini untuk setiap kaum bapak untuk hadir bersama-sama dengan kita di dalam gereja. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hasilnya atau pembuatnya. Ya. Di sini nyanyi itu saya huruf besar berarti tentang Tuhan. Ya. Ini hasilnya dari Tuhan atau Tuhannya sendiri. Setiap orang pasti mau diberkati, betul? Ya, hasil dari Tuhan itu kita diberkati. Setiap orang percaya mau dan yakin saya 100% gak ada yang nolak kalau untuk diberkati. Bukan secara material, ya. Berkat itu bukan secara keuangan saja, ya. Bukan saja kekayaan saja. Tapi berkat itu bisa juga dengan kesehatan, ya. Kalau kita sehat, ada uang lebih enak lagi, betul? Ya. Berkat juga itu sukacita. Berkat itu juga itu bisa damai sejahtera. Banyak ya orang-orang kaya, bukan kaya, diberkati, punya usaha. Tidak sedikit ya. Anak-anaknya terlantar. Anak-anaknya kadang hanya ya udah dia minta apa dikasih. Ya. Kadang kecilnya sampai gede diasuh oleh orang kaya.
cuma nanti sore atau nanti malam. Berkat itu bisa keluarga yang penuh dengan sukacita, keluarga yang penuh dengan damai. Ya, semua pasti pengen diberkati. Cuma ya ada syaratnya untuk orang percaya. Kok Tuhan ngasih syarat? Memang Tuhan ngasih syarat. Karena syaratnya itu perjanjian. Ya, kalau perjanjian itu satu pihak atau dua pihak? Hah? Dua pihak. Ada pihak A, ada pihak B. Nah, syaratnya Tuhan itu bikinnya perjanjian. Dan perjanjiannya Tuhan itu kalau sudah diteken sama Tuhan, itu nggak bisa dihapus. Ya, itu nggak akan tidak ditepati, pasti akan ditepati. Amin. Nah, bagaimana kita itu masuk dalam perjanjian itu? Ya, paling gampang kita harus, buka dulu Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ini salah satu syarat ya untuk kita mendapat berkat itu. Ya, saya bacakan. Kita menyimak bersama-sama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua. Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diulang lagi. Di ayat pertama mendengar suara Tuhan, di ayat kedua mendengar suara Tuhan untuk kita diberkati. Aduh, jadi pertanyaannya, bagaimana mencari suara Tuhan? Ada yang sudah mendengar suara Tuhan? Ada? Harusnya orang percaya ada dong. Enggak mungkin gak ada yang bisa dengar suara Tuhan. Orang yang benar-benar percaya sama Tuhan Yesus mendengar suara Tuhan. Mungkin kapasitasnya beda-beda. Ada yang memang langsung Tuhan taruh di kuping seseorang itu. Ada yang memang melalui dari mimpi. Banyak kesaksian-kesaksian orang yang tadinya nggak percaya sama Tuhan Yesus, ya bisa percaya gara-gara apa? Didatengin dalam mimpinya. Ya. Ada juga kapasitas dalam mendengar suara Tuhan itu gampang. Dari apa? Dari kita mendengar kebenaran firman Tuhan setiap ibadah. Itu adalah suara Tuhan yang disampaikan oleh gembala, oleh hamba Tuhan, ya, untuk dibagikan kepada jemaat. Atau juga suara Tuhan itu dari bapak ibu, ibu-ibu sih ya, bapaknya saya sendiri, yang baca firman Tuhan tiap hari. Ya, puji Tuhan, seminggu ini ya beberapa hari ini uploadan baca firman Tuhan kenceng-kencengan. Iya, yang paling itu Excel udah 2 hari. Kita udah kasih sel, kamu ngirim sendiri, jangan lewat mami. Moses sudah ngirim sendiri kata maminya. Yaudah, dia tadi nungguin bunda. Nah, bunda belum ngirim ini, bunda belum ngirim nih. Terus nyambung, kejar-kejaran, ayo. Harinya belum lewat, bacaannya udah buat besok. Nah, puji Tuhan, luar biasa. Di mana tanggal tulis, ya. Itu adalah perubahan kita untuk mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ini dari bacaan itu, renungkan satu persatu ayat. Kalau Bapak Ibu mau ngulik, ini tentang apa ya? Ulangan ini tentang apa? Ini ulangan itu kitab yang diulang dari perjanjian, Kejadian, Keluaran ada di sini, ya. Diulik ayat pertama apa, ayat kedua apa. Kalau memang sama sekali nggak ngerti, bisa tanya ke Bapak Ibu Gembala. Mau lebih dalam lagi, itu sama juga kita mendengar suara Tuhan.
terkadang kita ini sebagai manusia suka tidak merespon. Ya, kita kadang biasa aja mungkin. Kan ada yang di depan sini kesaksian seperti tadi Tante Lilis dari Bunda Loni. Itu juga termasuk mewakili suara Tuhan. Karena kesaksian setiap orang berbeda-beda. Pengalaman dengan bertemu dengan Tuhan Yesus, pertolongan dengan Tuhan Yesus itu berbeda-beda. Ya, enggak ada yang sama, pasti harus disaksikan di sini. Dan itu sama juga kita mendengar suara Tuhan melalui orang yang bersaksi di tempat ini. Nah, kalau sudah mendengar suara Tuhan, apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan, nah respon kita bagaimana? Mau gak melakukannya? Terus menerus setiap hari, ya, kita mendengar kebenaran Tuhan. Tapi mau gak kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau? Ya. Jangan kita mau berkatnya, ya, tapi kita masih melakukan dosa, masih melakukan pelanggaran. Apapun yang kita tabur secara kebaikan itu percuma kalau kita masih melakukan apa yang tidak baik, apa yang tidak layak menurut Tuhan. Kita buka Ayub 22. Ayat 22, ayat 23. Ini Maria hilang. Apa pulang? Hah? Oh, teman. Ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Ya, lanjut 24. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofri ke tengah batu-batu sungai. Ayat 25. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Ayat 26. Maka sungguh-sungguh kau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Lanjut. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Ayat yang terakhir 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapailah maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Nah, saudara-saudara menyimak nggak tadi yang kita baca? Dari ayat 23 sampai 28. Kira-kira ada nggak kata-kata yang diulang? Coba ayat 23-nya, Ferry. Kira-kira ada nggak yang diulang selain Maha Kuasa? Apabila sama jika lau. Ya. Ayat di atas ada mata dengan perjanjian. Apabila jikalau. Jadi intinya ada sebab, ada akibat. Ya. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, ayat 24, ya. Dan 25, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofrin ke tengah batu-batu sungai. Segala yang berharga di dunia ini, ya, itu tidak ada apa-apanya. Kita nggak akan bawa waktu kita mati, terbatas. Ya, apa sih kuburan Bung Cina? Berapa sih 2 kali 1 kan? Nggak muat.
Ya, duit kita yang segudang pun gak akan masuk. Mobil kita pun gak akan masuk. Ya. Sama dari kayak emas dibuang ke debu, dibuang ke sungai-sungai gak berharga. Hanya Yesus yang menjadi harapan kita. Ayat 26. Nah, kalau kita tadi tidak mementingkan kekayaan kita, kehebatan kita memilih Tuhan kita, ya, maka sungguh-sungguh kau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa akan mengadat kepada Allah. Ya. Kalau Tuhan Yesus adalah andalan kita, maka kita tinggal tenang, bersenang-senang. Cuma ada syaratnya, sebabnya apa? Kita tidak mengharapkan, tidak menempel kepada keadaan dunia ini. Nah, lanjut yang 27. Jika engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Enak gak, Bapak Ibu? Enak kan? Kita berdoa, Tuhan ngabulin doa kita, dan Kau akan membayar nasarmu. Nah, kalau sudah diberkati, jangan lupa bayar nasarmu. Di mana-mana orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan sesuatu pengen apa, berdoa kepada Tuhan, pasti ada janji. Ya, tapi tidak sedikit orang melupakan itu. Tuhan, kalau ini goal, saya mau rajin ke gereja. Tuhan, kalau ini goal, saya mau berangkat Rabu dan Minggu. Waktunya benar goal sukses, mulai ya, karena sibuk, karena diberkati, lupa. Hari Minggu pun yang bisa dikatakan ibadah raya, ya, ibadah yang besar, ada nggak berangkat. Ya. Itu manusia. Nah, ya. Ini ada kesaksian, ada seorang pemborong di kota besar. Ya. Ini kesaksian benar-benar. Gerejanya butuh direnovasi. Yang tadinya lantai 2 mau jadi lantai 4. Itu mah bukan renovasi, ditambahin. Jadi bawahnya mau dijadiin parkiran, atasnya mau dijadiin kantor, nanti yang tengahnya itu mau gereja, yang atasnya lagi balkon gitu. Jadi gerejanya benar-benar gede. Nah, gereja sedang mencari dana, tetap harus dari jemaat lah, mau dari jualan apa aja, pokoknya dikerahkan untuk mencari dana. Ya, termasuk ya begitulah. Tetapi ada satu orang, ya, ini dia bukan pemborong besar, ya. Dia pemborongnya kelas-kelas nggak besar lah, paling-paling cuma buka ruko gitu, nggak pabrik yang gede. Nah, waktu itu dia sepi. Kerjaan dia cuma bikin main-main, yang toko kecil, udah pleng, lama lagi kan. Nah, karena gereja ini menawarkan dalam arti, ayo kita cari gimana dananya, terus setiap minggu, ya. Ini gereja besar benar. Nah, dia maju waktu altar call, pemborong ini, dia berdoa di depan, Tuhan kalau Kau mengizinkan, saya mau melanjutkan pembangunan gereja ini dengan caramu, bukan dengan cara. Nah, seminggu kemudian dia datang ke gereja, ya. Dia ngomong, Om, uangnya ada berapa? Kita hitung-hitungan. Saya hitung semua ya Om. Boleh. Terserah kau yang hitung. Bapak gembalanya, saya sudah pusing. Silakan, Bapak aja yang hitung. Dia hitung ya. Dia benar-benar hitung dari A sampai Z. Ternyata uangnya kurang banyak. Tetapi Bapak pemborong ini dengan apa ya? Dengan imannya bahwa dia bisa menyelesaikan gereja itu dengan imannya lah. Misalnya uang nggak ada, dia hanya tenaga, pikirannya, hikmatnya supaya bagaimana caranya gereja ini tetap
megah, walaupun dengan harga yang minim atau dengan harga yang bagus, dia hitung semua. Berjalan waktu, gereja ini mulai naik ke lantai 3. Dan Bapak ini mulai dapat proyek gede di luar dari gereja. Ya. Proyeknya sangat besar, sudah menyentuh triliunan. Ya. Dia sampai saking kagetnya Bapak ini. Ya. Proyeknya proyek Jakarta sih. Nah, dia terima proyek itu bersama timnya, dia kerjakan, dia hitung juga, ya. Hasilnya hasil dari proyek itu dia timpakan ke gereja itu semua. Jadilah gereja itu megah sekali, ya. Besar, bagus, sesuai dengan apa yang dia pengen. Gereja itu selesai, proyek dia belum selesai. Dia sudah dipanggil di proyek Batam, ya. Sudah dipanggil untuk menghitung kembali proyek untuk di Batam. Lebih gede lagi Bapak Ibu. Tadinya dia cuma kecil, dia cuma proyek-proyek kecil, cuma karena dia datang kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, ya. Dari hasil yang apa yang dia dapat dari proyek yang gede itu, dia taruh di gereja. Ya mungkin dia pakai ada lah, tapi dia hampir pakai semua buat gereja. Dan hasilnya, ya benar-benar dia terus dapat proyek. Kesaksian ini ada di pendeta kalau nggak salah Bidi Lantang. Ya Bapak Ibu bisa searching aja. Orang ini benar-benar, dan dia sampai dipakai ke Bali kalau nggak salah, sama mana itu saya lupa kesaksiannya. Ada sebab, ada akibat. Ya. Jangan hanya hasilnya aja yang kita kerja. Siapa itu pembuatnya? Pembuat hasil itu siapa? Ya. Mencintai Tuhan itu utama. Ya. Walaupun kita butuh uang. Jangan karena aku mencintaimu Tuhan tiap hari. Oh Tuhan, aku mencintaimu, tapi nggak kerja ya nggak dapat uang. Ya, nggak akan masuk uangnya kemana. Ya, kita cuma berdoa aja tapi kita nggak bekerja ya nggak dapat uang. Ya, Alkitab juga mengajarkan bekerja dan berdoa supaya berkat itu mengalir. Gereja butuh uang, sekolah butuh uang, Bapak Ibu kesini ke gereja butuh uang, benar? Kita bekerja, cintai Tuhan lebih, carilah kerajaan Allah. Ya, maka akan ditambah-tambahkan. Carinya apa? Ya mulai dari rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, berdoa, bersaksi, jangan takut, jangan malu. Bagaimana mau bersaksi kepada orang lain kalau di depan gereja sendiri bagaimana kita mau mencintai Tuhan kalau kita tidak bisa mengeluarkan cinta kita kepada Tuhan? Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Ya. Jangan kita hanya mencintai berkatnya saja. Apa yang Tuhan berikan sedangkan Tuhannya nanti aja lah. Ibaratnya begini, ada anak-anak, ya, misalnya saya sebut Maria dan Tasya. Ya. Maria ini minta ya kepada bapaknya, Pak minta ini loh, minta itu loh. Akhirnya karena rewel terus ya dibelikan oleh bapaknya. Nih Maria, boleh, langsung masuk kamar. Bapaknya ditinggal. Oplek-oplek aja sama mainan yang baru apa yang dibelikan sama bapaknya. Ya. Nah, beda dengan Tasya. Ya. Tasya minta itu dan kasih kalau enggak. Dikasih juga. Ya. Tetapi dia sudah menerima apa yang dia minta. Dia tapi menyambut orang tuanya. Ya. Menantikan orang tuanya, mengajak ngobrol sama orang tuanya, mainannya ditaruh, apalagi yang namanya handphone. Handphone itu kedua daripada Tuhan.
Apa pertama dari Tuhan? Kecuali kata mama. Handphone putar mending. Gue handphone tapi putar mending deh. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan kalau kita terus mencari Dia, saya yakin hati Tuhan akan bergetar. Ya. Jangan cuma mencari berkatnya, tapi cari sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Ya dari Tuhan. Harta itu bisa habis, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah habis. Dia Alfa dan Omega. Dia terus ada sampai kita nanti bertemu di surga. Belajar dari kisah Ayub, ya. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak mencari hartanya, bayangin aja. Semua anaknya meninggal, tapi dia tetap cari Tuhan. Semua hartanya habis, dia tetap cari Tuhan. Dikasih sakit penyakit bisul, borok, ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia tetap cari Tuhan. Bagaimana saya dengan saudara? Apakah kita tetap mencari Tuhan waktu kita susah atau waktu kita diberkati? Ya. Karena manusia itu dibilang sulit. Sulit dimengerti kata Tuhan. Waktu susah dia mencari aku. Ya, pagi siang sore. Tuhan aku lagi susah, Tuhan aku butuh Engkau, aku butuh pertolonganmu. Sudah diberkati lupa Tuhan. Ya. Yang lebih parah lagi, sudah susah nggak mau cari Tuhan, malas ke gereja. Ya. KTP-nya Kristen, tapi yang ke gereja pun enggak. Coret aja tuh jadikan KTP-nya. Hah? Islam. Iya, gak apa-apa, gak masalah, itu lebih bagus. Islam kan udah juga kan udah Islam kan Gak apa-apa, yang penting makan lapo. Yang penting udah makan lapo. Ayub tidak protes, Ayub tidak marah dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Saat kita mungkin lagi susah, janganlah marah sama Tuhan, tapi bersyukur walaupun susah. Tetap bersyukur, cari sumbernya, karena sumber kita adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Ya. Saudara terbatas, suami istri terbatas. Ya. Tadi saya senang Siadian rajin, kalah saya sama Siadian. Ya. Jangan-jangan saya suruh nyuci kayaknya bengket deh. Saya ditinggal Semarang 3 hari aja, udah lupa. Muter itunya mesin cuci gimana? Ya udah lama. Ya, udah nggak pernah megang mesin cuci lagi ya. Baru kayak, oh nggak perangkat ya. Dia mau makan apa deh ini? Alah, nasinya dulu dimasak deh. Udah berikan kakinya di sebelah, nasinya lupa. Aduh, saya bener-bener ya. Lupa banget. Ya. Jangan kalau sudah tua cari Tuhan. Ya, lagi muda lupa sama Tuhan. Ya. Udah mau istilahnya mak pisah cari Tuhan. Setia, lagi mudanya lupa. Itu nggak sedikit, banyak.
Ya. Tetapi kalau sudah telat itu ya udah rajin lagi, jangan lo mundur, udah telat, ya malah mundur lagi. Banyak alasannya, ya. Tuhan melihat kita, menilai kita, apakah kita mencintai Tuhan atau yang lainnya. Ya. Pada malam hari ini ada 3 yang saya ingin sampaikan. 3 masih jam 7 kok, tenang. Ya. Yang pertama, tetap mencintai Tuhan, tetap cari Tuhan Yesus, sumbernya. Ada mujizat, tidak ada mujizat, cari Tuhan Yesus. Doanya dijawab, doanya tidak dijawab, tetap cari Tuhan. Mau sembuh atau tidak sembuh, tetap cari Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Ya. Selebihnya tinggal kehendak Tuhan yang jadi. Cari, ya, namanya Tuhan Yesus. Cintailah Tuhan Yesus, ya. Bapak Ibu, Ibu-ibu, kaum wanita, itu mah belum, kaum wanita ini mah belum pacaran, ya. Ada yang tahu namanya cinta buta? Aku tahu cinta. Apa tuh? Nggak tahu. Dia tahu cuma cinta. Bohong. Arya tahu cinta monyet. Oh iya, cinta monyet, ya. Yang loncat-loncat itu. Bukan, ada sama monyet. Cinta merpati. Orang kudus dong. Ya. Saya membandingkan diri saya, ya. Yang namanya, ini curhat, ya. Yang namanya cinta buta. Dari dulu saya nggak namanya suka sama istilahnya menyatakan, oh saya kamu, saya tidak pernah. Ya. Sampai sesuatu saat saya menemukan seseorang yang membuat saya cinta buta. Saudara tahu, saya dapat izin ke rumahnya itu menjelang 5 tahun. Itu pun gara-gara acara Natal. Kalau acara Natal nggak diundang. Dengan semangat, wah, boleh main sama papi. Asik. Saya bikin rute, ternyata rutenya jauh sekali kalau naik motor. Saya harus mengelilingi 2 gunung. Ya, Cermai, ya. Bayangin ya, Bapak Ibu, dari sini Indramayu, Cirebon, Kuningan, naik ya, turun Cikijing, turun Ciamis, turun Banjar, baru ke Pangandaran. Ya, saya naik motor jam 5 pagi dari sini sampai sana karena nggak tahu jalan ya. Jadi ya pelan-pelan aja menikmati jalan. Itu sampai jam 2 siang. Ya, itu gara apa? Cinta buta. Demi Nyai. Ya. Jaya. Apa aja yang penting bisa ketemunya. Bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Ya, penuntutan Tuhan itu gak banyak kok. Dia cuma mau kita percaya sama Dia, ya. Datang kepada hadiratnya, ya. Datang ke hadiratnya, buka waktu untuk Tuhan. Gak usah harus menjalani sehari-hari naik gunung turun gunung, enggak. Mencari Tuhan itu dekat. Asal kita mau buka hatinya. Nah, kalau kita sudah dekat sama Tuhan, mencintai Tuhan dengan cinta buta, ya, saya yakin ibu-ibu kaum wanita tempat ini akan setia dengan Tuhan. Akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Sesuai dengan tadi di Ulangan, ya, apabila engkau, jikalau engkau, ya, dan berkat-berkat itu akan mengalir sendirinya. Ya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer.
kita akan masuk dalam ujian penyembahan kita. Saya minta untuk kita bangkit berdiri.
yakin dan sungguh-sungguh kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus urapi kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memberikan kami pengertian terhadap kebenaran firman-Mu, untuk kami lebih lagi iman kami kuat, iman kami semakin besar Tuhan, biarlah kami menjadi saksi-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Bapa berdoa Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadat kami, biar Tuhan apa yang kami lakukan ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap ujian kami, setiap seruan penyembahan kami dapat berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan untuk pelayan-pelayan pada hari ini, baik PLC dan pemain musik, pemegang ICT, penjaga korek dan Tuhan, bahkan setiap jemaat yang hadir dalam malam hari ini Tuhan, apapun masalah, keluhan, bahkan problema yang mereka hadapi Tuhan, Kau yang tahu ya Bapa, bahkan Kau yang pasti akan menjawab, pasti Kau yang akan mengabulkan, pasti ada mujizat di setiap jemaat di tempat ini ya Bapa. Dan itu menjadi kesaksian bagi mereka. Mereka menyatakan bahwa Allah kami adalah Allah yang besar di dalam kehidupan kami, pertolongan yang tidak pernah terlambat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, sebelum kami pulang Tuhan, kami akan makan dan minum. Tuhan, Kau memberkati yang sudah menyediakan, yang sudah Tuhan berjerih payah Tuhan, yang sudah memberi Tuhan, Kau memberkati ya Bapa, dengan membalas dengan berlipat-lipat ganda ya Bapa, baik dalam kehidupan yang dari pekerjaan yang apapun yang dikelola yang dibuat berhasil ya Bapa. Kami makan dan minum dengan Tuhan dikuduskan oleh kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan tubuh jasmani kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan Tuhan sebentar lagi pulang. Kau menyertai Tuhan perjalanan kami, jauhkan kami dari segala para bahaya Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jalan-jalan kami lewati juga Tuhan, diberikan Tuhan kekudusan dari Roh Kudus Tuhan, supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Bahkan sepanjang malam ini Tuhan, dalam istirahat kami Tuhan, kami ada dalam naungan-Mu, kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah, Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.